Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cisalanjar Utomo, NPM 5200311013, Prodi Sistem Informasi, Kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi, yaitu mengenai tentang enkripsi dan dekripsi Caesar Cipher. Di sini saya menggunakan algoritma Caesar-Cipher. Sebelum melanjut ke lebih yang jauh, maka saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu enkripsi dan apa itu dekripsi. Enkripsi yaitu suatu cara untuk melakukan pengubahan sebuah informasi penting atau data yang penting untuk terhindar dari serangan hacker. Caranya yaitu melakukan perubahan datanya secara teratur atau secara teracak sehingga data tersebut tidak bisa dideteksi oleh hacker dan tidak bisa dibaca secara umumnya. Dan dekripsi adalah sebuah kebalikan daripada enkripsi, yaitu cara membalikan sebuah data yang tidak teratur itu menjadi sebuah data atau informasi yang bisa dibaca. Sehingga saat pesan sampai atau informasi penting itu sampai dapat diketahui oleh pembacanya dan telah melewati dari serangan hacker tentunya. Dalam algoritma Caesar-Cipher, di sini menerapkan sebuah rumus yaitu pada enkripsi melakukan rumus C sama dengan P plus K modulus 26 dan pada dekripsinya yaitu P sama dengan P min K modulus 26. Yang artinya di sini yaitu C sebagai ciphertext dan P adalah plain text-nya dan K sebagai key atau kunci dari enkripsi dan dekripsinya nanti. Pada monitor yang telah terpampang ada sebuah penomoran tabel huruf Caesar Cipher-nya, di mana huruf A dimulai dari angka 0 dan huruf Z diakhiri dengan angka 25. Sehingga jika di total huruf ini terdapat sebuah angka yaitu 26. Lanjut pada cara enkripsinya, di sini ada sebuah studi kasus yaitu plain text-nya adalah Aditya lulus dan key atau kunci dari enkripsinya itu sendiri adalah angka 3. Mengacu pada rumus yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, yaitu jika melakukan enkripsi maka ada rumus C sama dengan P plus K modulus 26. Dan ada sebuah tabel yang telah ada penomorannya mengacu pada slide sebelumnya juga. Di sini atau di bawah ini terdapat sebuah tabel yang berisikan plain text-nya yaitu Aditya lulus dan pada kolom yang paling kiri atau yang di sini yang ada di lingkari merah ini fokus pada di sini. Pada kolom yang pertama adalah plain text-nya yang berlatar background hijau dan pada baris yang kedua pada kolom yang pertama ini adalah cara atau proses untuk melakukan enkripsinya dan yang paling terakhir adalah hasil dari enkripsinya. Pada prosesnya yaitu A atau plain text-nya A, pada rumusnya adalah C sama dengan P plus Q modulus 26. Sehingga A ini menempati pada penomoran yaitu 0 pada penomoran tabelnya. Sehingga
P pada rumus ini diisikan angka 0 dan ditambah 3 ini adalah I atau kuncinya. Sehingga 0 ditambah 3 menghasilkan angka 3, yang mana angka 3 ini pada penomoran huruf tabel menunjukkan huruf D. Maka hasil dari enkripsi huruf A menghasilkan huruf D. Lanjut pada huruf selanjutnya, pada plaintext D menepati nomor 3, sehingga 3 ditambah 3 menghasilkan angka 6 dan menempati huruf G. Lanjut pada huruf selanjutnya, yaitu huruf I. Pada penomoran menempati angka 8, ditambah key atau kuncinya, yaitu 3, menghasilkan huruf 11 dan menempati huruf L. Lanjut pada huruf T, di penomoran menempati angka 19, lalu ditambah kuncinya yaitu 3, menghasilkan angka 22, menempati huruf W. Lanjut pada huruf Y, menempati angka 24, ini ya kawan-kawan, lalu ditambah key atau kuncinya angka 3, lalu menghasilkan angka 27 menempati. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di sini jumlah dari penomoran adalah 25. Nah, ini kan ada 27. Dikemanakankah huruf ini? Nah, di sini mentok atau paling akhirnya adalah Z menempati angka 25, maka akan dihitung ulang kembali ke huruf A. Sehingga huruf A ini menjadi angka selanjutnya atau 26 dan huruf B menempati angka 27. Begitu seterusnya hingga habis. Nah, di sini 27 menempati angka huruf B maksudnya. Karena 25Z, 26A, 27B. Sehingga enkripsi dari huruf Z adalah B. Lanjut pada huruf A, yaitu menempati angka 0 ini. Ditambah 3, ketemu 3, menghasilkan D seperti yang pada yang huruf pertama. Lalu pada huruf L mendapati huruf angka 11 di sini ya, 11 ditambah 3 sebagai kuncinya menghasilkan angka 14 menempati huruf O. Lalu pada huruf O menempati angka 20 ditambah 3 sebagai kunci menghasilkan angka 23 menempati huruf X. Lalu huruf L kembali sama dengan yang ini, maka hasilnya O, dan huruf U kembali seperti yang sebelumnya sehingga penghitungannya sama menghasilkan huruf X. Lalu pada huruf S menempati angka 18 dan ditambah 3 sebagai kuncinya menjadi 21. 21 di penomoran menempati huruf V. Sehingga hasil dari enkripsi Aditya lulus menghasilkan huruf D, E, L, W, P, D, O, X, O, X, V. Sehingga dengan adanya hasil enkripsi ini tidak akan diketahui sebenarnya informasi yang pertama kali ingin disampaikan yaitu Aditya lulus. Sehingga hacker tidak akan mungkin mengenali apa maksud dari huruf ini. Lalu lanjut pada bagian dekripsinya. Pada bagian dekripsi ini sama menggunakan penomoran yang seperti enkripsi dan pada hasil ciphertextnya yaitu yang telah dikerjakan pada enkripsi
menghasilkan BGLW, BDO, XOXV, dan dengan menggunakan kunci yang sama yaitu key-nya 3, dan rumusnya, oh maaf, di sini harusnya P, di sini P sama dengan C min K mod 26. Nah, ini yang benar ya. Ini salah. Mohon maaf. Nah, pada tabel yang pertama ini, yang hurufnya berwarna merah menunjukkan sebuah ciphertext-nya, dan pada yang baris yang kedua ini menunjukkan sebuah proses atau langkahnya. Oh, maaf, di sini harusnya P karena ada kesalahan ya. Nah, di bawah ini adalah hasil dekripsi dari huruf yang berasal dari ciphertext-nya. Mari kita hitung bersama-sama, yaitu dengan rumus P sama dengan C min K atau Ki modulus 26. Di sini ada huruf D. D yaitu menunjukkan angka 3. Maka 3 dikurangin 3 sebagai kunci adalah hasilnya 0. 0 menempati huruf A. Sehingga hasil dekripsinya adalah A. Lalu pada huruf G, G menempati angka 6, sehingga 6 dikurangi 3, hasilnya 3, menempati huruf D. Lalu pada huruf L, menempati angka 11, dikurangi 3 sebagai kuncinya, menghasilkan angka 8. 8 menempati huruf I. Lalu pada huruf W, menempati angka 22, dikurangi 3 sebagai kuncinya, menghasilkan angka 19, menghasilkan huruf T. Lalu pada huruf B, yaitu menempati angka 1, dikurangin 3, menghasilkan min 2. Nah, di sini ada perbedaan. Jika hasilnya negatif, maka modulus 26 ini berfungsi untuk menjadi pengurang atau akan dikurangi oleh negatifnya ini. Sehingga 26 dikurangi 2 menghasilkan angka 24 menempati huruf Y. Bagaimana jika tidak ada tidak negatif? Maka jika tidak negatif, tidak perlu menggunakan seperti ini. Lanjut pada huruf D. Huruf D menempati angka 3, dikurangin 3 menghasilkan 0, sama seperti yang pertama kali, yaitu menghasilkan huruf A. Dan ada huruf O yang menempati angka 14, dikurangin 3, menghasilkan angka 11, maka hasilnya huruf L. Lalu ada huruf X menempati angka 23, dikurangi kuncinya 3, menghasilkan angka 20, menempati huruf O. Lalu ada huruf O lagi, seperti yang sebelumnya, sehingga hasilnya juga sama, yaitu L hurufnya, angka 11. Lalu ada X, seperti yang sebelumnya juga, angka 20 menempati huruf U. Lalu pada huruf V, menempati angka 21, sehingga 21 dikurangin 3 sebagai kinya. Oh maaf, di sini harusnya tandanya min ya. Ini salah, harusnya min. Dan ini juga min. Jadi ini salah. Mohon maaf. Sehingga 21 dikurangin 3 hasilnya 18 menghasilkan huruf S. Huruf S di sini benar, ini huruf S, angkanya 18. Jadi dari hasil dekripsi ciphertext-nya yang awalnya DGLWPDOXOXV yang tidak dibahas bisa dibaca seperti umumnya, sekarang bisa menghasilkan dekripsi yaitu Aditya lulus. Di sini merubah urutan yang teracak menjadi sebuah
informasi yang dapat dibaca secara umum, sehingga pesan yang telah sampai pada tujuannya dapat dicerna secara baik dan normal. Mungkin seperti itu penghitungan atau penggunaan enkripsi dan dekripsi pada algoritma Ciphertext. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena banyak kesalahan yang saya perbuat dari rumus sama tanda-tanda yang belum saya rubah atau kesalahan saya sendiri, untuk dimaafkan. Semoga dapat dimengerti dan bisa dijadikan sebuah pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.